وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Taib. Wa ma hukmu man lam ya'uqqa anhu abawah hal ya'uqqa an nafsihi idza balagh. Lantas apa hukumnya jika ada seseorang yang belum diakikahkan oleh orang tuanya? Bolehkah dia setelah dewasa dia mengakikahkan dirinya sendiri? Jadi di sini permasalahannya misalnya ada si A. Si A ketika dia masih kecil orang tuanya belum mengakikahkannya. Lantas setelah si A ini dewasa, boleh nggak si A ini yang sudah dewasa, bukan lagi anak-anak ya, sudah dewasa mengakikahkan dirinya sendiri? Ikhwah, hal ini terjawab ya terkait dengan sebuah hadis sebagaimana yang telah kita singgung tadi sebelumnya. Di mana sebagian ulama menyatakan tidak dibolehkan, sebagian lagi mengatakan membolehkan, ikhwah. Baik. Adapun yang menyatakan tidak boleh ya karena mereka mendhaifkan hadis ini. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam an Abdullah bin Muharrir an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Bahwa dari Abdullah bin Muharrir, dari Qatadah dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan diri beliau sendiri setelah beliau diangkat menjadi nabi. Demikian ikhwah. Nah, dalam sanad ini para ulama sepakat bahwasanya hadis ini dhaif dengan sanad ini, ya, dengan sanad ini. Karena Abdullah bin Muharrir ini adalah ada yang menyebutkan matruk, ada yang menyebutkan dhaif, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya hadisnya itu mungkar atau sampai ada yang menyebutkan maudhu'. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini sepakat para ulama bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan diri beliau sendiri setelah beliau diangkat jadi nabi dengan sanad ini yaitu dari Abdullah bin Muharrir. Sepakat para ulama bahwasanya hadisnya hadis dhaif. Ya. Baik. Adapun riwayat yang kedua dari jalur sanad yang kedua yaitu dari riwayat Imam At-Tabarani dan Imam At-Tahawi ya dalam kitab Mushkil Athar an tariqi Haytham bin Jamil an Abdullah bin Musanna. Di sini Abdullah, kalau yang tadi adalah Abdullah bin Muharrir, ini an Abdullah bin Musanna an Sumamah an Anas bin Malik. Jadi kalau yang tadi itu Abdullah bin Muharrir dari Qatadah kemudian dari Anas. Kalau yang ini tidak, ikhwah, yaitu dari Abdullah bin Al-Musanna kemudian dari Sumamah dari Anas bin Malik. Jadi ada dua sanad. Adapun sanad yang pertama itu sanad memang tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan hujjah karena sanadnya sangat dhaif, bahkan disebut mungkarul hadis. Ya, hadis si Abdullah bin Muharrir ini mungkarul hadis. Makanya para ulama sepakat menyatakan bahwasanya riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang dhaif. Yang jadi khilafiyah yaitu di sanad yang kedua, ikhwah, ya. Di sanad yang kedua ini adalah dari Abdullah bin Musanna, dari Sumamah dan dari Anas bin Malik. Demikian. Ya. Seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Syekh Muhammad Nasir Albani beliau mengatakan ini sanadnya rijaluhu rijalul Bukhari.
perawi-perawi dalam sanadnya itu semuanya adalah perawi yang dicantumkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. Ada Rijalul Bukhari, ini adalah perawi-perawi yang ada di Sahih Bukhari. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu iyyakum, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab beliau menyatakan hadis ini hadis sahih. Ya, hadis ini hadis sahih. Memang beliau juga sepakat bahwasanya riwayat yang pertama yaitu Muharrir, Abdullah bin Muharrir dari Qatadah, itu hadisnya dhaif. Tambah lagi Qatadah itu kan dia kalau dia anak-anak tidak bisa diterima. Baik. Adapun hadis kedua, adapun riwayat yang kedua yaitu dari Abdullah bin Musanna dari Sumamah dari Anas bin Malik, ini sanadnya sanad Imam Bukhari, Rijal Bukhari. Oleh karena itu Syekh Muhammad Nasir Al-Albani menyatakan hadisnya hadis sahih. Demikian. Memang ada beberapa pembicaraan ulama tentang riwayat Abdullah bin Musanna, namun ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, dari Istiqra yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, kata beliau, ya, apabila Abdullah bin Musanna meriwayatkan dari pamannya, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun kalau dia meriwayatkan dari selain pamannya, maka dia bisa dijadikan posisi hadisnya sebagai ilil i'tibar, ya, sebagai ilil i'tibar. Demikian ikhwah. Oleh karena itu bagi yang menyatakan hadis ini semuanya dhaif, ya, yang menyatakan hadis ini sebuah dhaif, ya, baik yang dari jalur Abdullah bin Muharrir maupun dari Abdullah bin Musanna, mereka katakan tidak disunnahkan bagi seorang yang belum diakikahkan orang tuanya untuk mengakikahkan dirinya sendiri ketika sudah dewasa. Alasannya dikarenakan akikah itu adalah syariat untuk orang tua, bukan untuk si anak. Demikian, ya. Seperti kita lihat beberapa komentar para ulama kita tentang masalah ini, seperti Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, kitab yang sungguh fenomenal, ya. Wa in lam ya'qa aslan fa balaghal ghulam wa kasaba fala aqiqata alaih. Apabila seorang itu, ya, belum diakikahkan, fa illam ya'qa, belum diakikahkan sama sekali, maksudnya oleh orang tuanya, lantas si anak ini sudah mencapai usia dewasa dan sudah bisa bekerja, maka dia tidak disunahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Itu dia. Wasu'ila Ahmadu an hadhil masalah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, yaitu seorang yang mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia sudah dewasa. Faqala, dikatakan, dzalika 'alal walid. Akikah itu syariat yang dibebankan kepada orang tua, kepada ayah, bukan kepada si anak sendiri. La ya'qa an nafsih, oleh karena itu tidak perlu dia mengakikahkan dirinya sendiri, ya. Jadi dia tidak perlu mengakikahkan dirinya sendiri karena akikah ini adalah syariat yang dibebankan kepada orang tua, bukan si anak, walaupun si anak sudah mampu dan dia sudah dewasa. Li'anna sunnah fi haqqi ghairihi, karena sunnahnya itu adalah hak selain dia, maksudnya hak orang tua, kewajiban orang tua. Wa qala Atha wal Hasan, berkata Atha wal Hasan dan Imam Hasan Al-Basri, ya'qa an nafsihi, boleh dia mengakikahkan dirinya sendiri, li'annaha masyru'atun anhu, karena itu disyariatkan, wa li'annahu murtahinun biha, karena dia itu sedang tergadai, fayambagi ayushra lahu fikaka nafsih, oleh karena itu sudah sepantasnya dia oleh karena itu sepantasnya syariat, ya, disyariatkan untuk dia agar dia melepaskan dirinya dari gadaian itu sendiri. Demikian ikhwah. Jadi pendalilan ini kembali kepada kembali kepada hadis yang asal, yaitu kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya, ya, tergadai dengan akikahnya. Maka ikhwah, siapa yang seharusnya menebus si anak ini, yang seharusnya yang menebus dia adalah orang tua. Kan tetapi kalau orang tua tidak mampu, terus bagaimana? Ya, kalau orang tua tidak mampu untuk menebusnya, maka silahkan ada yang lain-lain yang mampu menebusnya.
Seperti Rasulullah SAW, beliau mengakikahkan cucunya, ya kan? Rasulullah bukan ayahnya, ayah Hasan bin Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah kakeknya, tapi ternyata Rasulullah yang mengakikahkan cucu beliau Hasan dan Husain. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya orang tuanya tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk mengakikahkan anaknya, silakan kerabat yang lain yang mau mengakikahkan anaknya. Kalau ternyata nggak ada yang mampu, berarti dia posisinya masih sebagai orang yang tergadai. Oleh karena itu, ya kalau begitu siapa saja yang bisa melepaskan, menebus gadai tersebut, walaupun si anak sendiri, ya maka silahkan. Ini yang dimaksud Imam Atha dan Imam Hasan Al-Basri, Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kata beliau, li'annahu murtahinun biha, karena dia itu sekarang sedang tergadai. Fayambaghi ayyushra lahu fikaku nafsi. Oleh karena itu disyariatkan untuknya agar dia melepaskan dirinya dari gadaian. Harus dia tebus dirinya dari penggadaian tersebut. Itulah ikhwah rahimanallahu wa ikum. Jadi intinya adanya khilafiyah di kalangan para ulama tentang masalah ini, yaitu terkait dengan masalah sahih dan tidak sahihnya pendapat mereka tentang annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'aqqa an nafsih ba'dan nubuwah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya setelah beliau diangkat menjadi nabi. Allahu a'lam bishawab. Saya cenderungnya kepada pendapat seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya hadisnya sahih. Allahu a'lam bishawab.